dan bersahaja. Inilah yang pantas disematkan untuk Henny Kristianus. Wanita yang terlahir 36 tahun silam ini menyerahkan hidupnya untuk mendengar dan bertindak atas bergejolaknya penderitaan di sudut-sudut Indonesia. Panggilan jiwalah yang menuntut Henny Kristianus menjadi pelopor berdirinya Yayasan Tangan Pengharapan. Henny terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Australia menjadi negara kedua untuknya tinggal bersama keluarga. Menikah dengan Yohanes Kristianus dan memiliki 3 anak adalah kado terbaik dari Sang Maha Tinggi. Di Australia, Henny bersama sang suami memiliki sebuah usaha yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat baik. Kemapanan ekonomi Henny di Australia justru tidak menemukan arti hidup sesungguhnya. Karena memang dari dulu ketika saya masih kecil, saya bukan orang yang berambisi untuk jadi kaya. Sekedar hidup nyaman saja saya sudah dapat. Dan besar di keluarga yang terbilang cukup mampu, saya sudah puas dengan segalanya. Dan saya tidak menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Diawali dengan Henny membuat keputusan yang paling berat, yaitu Henny meninggalkan kehidupan yang begitu nyaman di Australia untuk tinggal di Indonesia. Panggilan jiwalah yang menguatkan Henny untuk mengambil sebuah keputusan terberat ini. Kalau kuali saja diciptakan, dia tahu dia diciptakan untuk apa. Sendok dan garpu tuh tahu dia diciptakan untuk apa. Kalau saya ini apa ya gitu. Tiba-tiba ada sebuah kebingungan yang terus membuat saya gelisah dan saya bawa itu dalam doa. Sampai kepada suatu hari di dalam doa saya seperti mendengar sebuah bisikan gitu. Henny, apa yang paling diinginkan oleh orang miskin? Terus saya menjawab, makanan atau uang. Kemudian suara itu bilang lagi, bukan. Yang paling diinginkan oleh orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Untuk mengakomodir awal perjalanan Henny di tahun 2008, Henny bersama sang suami mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan Indonesia. Program Yayasan Tangan Pengharapan Indonesia menitik beratkan pada pendidikan dan mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Pendidikan yang mahal membuat anak bangsa rindu dengan sebuah pendidikan yang bermutu dan merata di berbagai wilayah. Tangan Pengharapan pun tersebar di 29 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Papua, Mentawai, Sumba, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Salah satu daerah yang didampingi Henny adalah Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak permasalahan di tanah Nusa Tenggara Timur yang harus dibantu, khususnya masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Belum pernah dalam hidup saya menemukan ada dunia seperti ini di NTT, di mana orang hidup di rumah yang menurut saya kurang layak untuk tinggal. Tanpa alas, mereka tidur di atas tanah. Dan banyak sekali anak-anak yang tidak punya orang tua di sini. Semua ambil sudah. Makan sudah. Ketika kemiskinan melanda, dipastikan setiap anak di NTT, tepatnya Dusun Oenasi, Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan ini memiliki kondisi anak kekurangan gizi, pendidikan yang minim, perekonomian yang jauh dari kata cukup. Untuk itulah, Henny memproklamirkan beberapa kegiatan.
Salah satunya, Feeding and Learning Center. Sasaran utama dalam berkegiatan ini adalah anak-anak. Pelayanan yang diberikan Henny ini merupakan perbaikan asupan gizi. Henny meyakini, gizi adalah salah satu kebutuhan utama dalam menciptakan generasi sehat dan kuat. Tidak hanya itu, Henny pun mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini. Hei mereka, ulang. I. Artinya apa? Saya. You. Saya. Artinya apa? Pendidikan yang begitu minim menjadi alasan yang kuat untuk menjalankan kegiatan mengajar anak usia dini secara konsisten. Segala upaya yang dilakukan demi mengalirnya pendidikan yang baik bagi anak-anak. Setiap anak berhak memiliki impian untuk terus menggapai masa depan. Senyum dan gelak tawa sang anak menjadikan sumber kekuatan bagi Henny. Henny bersama Yayasan Tangan Pengharapan telah mendirikan sekolah PAUD di 25 titik di wilayah Indonesia lainnya. Ciptakan pendidikan yang baik merupakan rancangan pondasi yang kuat bagi bangsa. Seseorang membutuhkan pendidikan untuk mengerti cara hidup yang lebih baik. Orang tidak tahu, oleh sebab itu mereka tidak maju. Dan saya percaya bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan adalah kunci terkuat dalam membangun sebuah bangsa. Siap? Siap! Semangat! Kita main! Ambil posisi! Terima bola! Mengejar bola dan memenangkan pertandingan menjadi cara Henny dalam memberikan pendidikan. Sebagian besar anak-anak begitu menyukai sepak bola. Kegiatan ini terus berjalan dan berhasil membentuk 3 tim di Desa Ofu, Boti, dan Teluk Aman Nuban Timur. Permainan ini juga didukung komunitas sepak bola Indonesia yang memberikan bantuan berupa seragam, sepatu, dan bola. Memfasilitasi kegemaran anak untuk bermain sepak bola diharapkan mampu memotivasi anak untuk terus belajar. Jadi saya bilang kepada anak-anak, meskipun mereka suka bermain bola, mereka harus punya nilai yang baik di sekolah. Dan mereka tidak boleh main bola kalau nilai mereka tidak baik. Tetapi saya tahu bahwa kepandaian setiap anak itu tidak sama. Ada anak-anak yang memang cerdas secara intelektual, ada anak-anak yang cerdas di dalam hal sport, di dalam olahraga. Dan bagi saya, memotivasi mereka untuk terus melanjutkan sekolah itu jauh lebih penting. Melihat kondisi masyarakat yang jauh dari kelayakan, memaksa Henny untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Wanita yang tidak mudah menyerah ini membagikan bantuan beras 10 kg untuk setiap kepala keluarga. Gratis untuk desa miskin yang sulit bahan pangan. Demi memandirikan masyarakat, Henny pun membagikan bibit sayur-sayuran untuk ditanam, antara lain sayur sawi, cabai, dan terong. Kemudian Henny memberikan pelatihan penanaman bibit sayur yang benar. Dan beraslah yang menjadi insentif bagi masyarakat yang mau membuka lahan pertanian. Berkenal sama Ibu Henny, saya lebih bagus dan baik, lebih pintar. Karena ingin saya tuh mau lebih cari pengalaman, lebih baik. Pertanian yang berbasis organik ini terus dikampanyekan Henny demi tercapainya roda perekonomian yang lebih baik. Kami ajar masyarakat bagaimana membagi hasilnya supaya tidak habis dimakan. Saya bilang kepada mereka bahwa 20% hasilnya boleh dimakan untuk dikonsumsi oleh keluarga mereka masing-masing. 20% lagi itu harus dijual dan dibelikan bibit kembali atau ditanam ulang. 50%-nya boleh mereka jual
untuk kebutuhan hidup lainnya seperti biaya anak sekolah, bayar listrik dan sebagainya. Yang 10% saya rindu mereka kembalikan itu untuk memberi bantuan makan bergizi untuk anak-anak lain yang tidak mampu. Teliti, merangkai, dan memiliki kesabaran adalah cara untuk merangkum setiap helai kain yang dirajut menjadi sebuah mahakarya yang dinamakan tenun. Tenun menjadi primadona di wilayah timur Indonesia. Harganya pun berkisar dari 50.000 hingga jutaan rupiah. Di sini, tenun masih dibuat secara tradisional. Heni bergegas untuk memotivasi dan mendampingi pembuat tenun agar terus menjadikan tenun primadona. Ada pepatah timur yang mengatakan bahwa wanita lahir untuk tenun dan laki-laki lahir untuk kebun. Tangan Pengharapan berupaya supaya budaya tenun di timur ini tidak punah dengan mendirikan sekolah tenun bagi anak-anak remaja. Ketika sebuah perjuangan terus diupayakan, ketika Heni terus berpijak memajukan masyarakat, Heni sadar betul apa yang ia kerjakan untuk masyarakat banyak tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan bahasa menjadi tantangan terberat Heni dalam upayanya untuk memajukan masyarakat. Masyarakat ini kadang-kadang tidak mengerti maksud kita, mungkin karena bahasa atau agak mudah tersinggung. Jadi sulit sekali untuk membuat mereka mengerti bahwa saya berjuang untuk mereka. Setiap jengkal langkahnya, Heni tak sedikit pun untuk mundur dalam menghadapi setiap kendala. Sang suamilah yang menjadikan semangat Heni tak pernah luntur. Punya hati untuk menolong Indonesia, kenapa kita nggak dukung? Sebabnya kami mendukung habis-habisan, bukan sekedar dalam doa, tapi dana dan juga motivasi, arahan dan semuanya, sehingga betul-betul terwujud bahwa menjadi Indonesia yang sejahtera. Tidak hanya di sektor pendidikan dan pertanian yang menjadi pengembangan Heni, namun sasaran utama menjadi meluas ke ranah kesehatan. Heni bersama Tangan Pengharapan mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat setempat dan operasi katarak. Upaya yang dilakukan ini hanyalah cara Heni menunjukkan, menyebarkan kebaikan ke segala aspek kehidupan. Untuk menjalankan misi visi yang besar ini, Heni berjalan tidak sendiri. Selain dibantu dari sang suami, dalam pendanaan, Heni dibantu oleh teman-teman yang menjadikan dirinya sebagai donatur. Begitu besar jejak yang Heni titipkan kepada masyarakat melalui pemberdayaan. Harapan demi harapan ia gantungkan ke masyarakat. Membangun kampung halaman sendiri menjadi mimpi sederhana Heni kepada anak-anak calon pemimpin bangsa. Mereka harus kembali dan bangun kampung mereka. Karena apa yang saya bisa kerjakan terbatas. Saya rindu setiap mereka ingat bahwa ada orang yang pernah peduli sama mereka. Sekalipun kulit saya beda dan saya bukan dari timur, apalagi mereka harus peduli akan tanah timur dan bangun itu. Harapan saya cuma di mereka, bahwa suatu hari mereka jadi generasi yang hebat. Kiprah Heni dalam
menebarkan semangat rantai kepercayaan diri dalam mengubah sudut-sudut Indonesia, mampu menginspirasi Desi Aryani. Wanita yang akrab disapa Desi ini adalah seorang pendidik anak-anak usia dini di tanah kelahirannya, Solo, Jawa Tengah. Menjadi pendidik bagi anak-anak bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Namun Desi selalu menjaga falsafah Jawa tentang arti guru sebenarnya. Jadi ada falsafah yang mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Jadi seorang guru itu sebenarnya digugu itu artinya perkataannya diturutin, dan ditiru itu dicontoh dalam kehidupannya. Jadi seorang guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi seluruh hidupnya itu dilihat oleh muridnya, sehingga dia harus menjadi teladan. Tahun sudah Desi bergabung dengan Tangan Pengharapan. Perkenalan Desi dengan Henny adalah ketika sahabat Desi memperkenalkan visi misi Tangan Pengharapan kepada Desi. Desi semakin yakin untuk ikut bergabung setelah ia melihat langsung kondisi yang cukup membuatnya sedih. Desi memiliki benang merah yang sama dengan Henny. Desi meninggalkan kenyamanannya di kota Solo demi berjuang di pedalaman. Yang membuat aku tertarik, atau sebenarnya itu lebih pada terpanggil untuk datang di tempat ini, karena aku melihat di sekitar aku itu kalau anak-anak mau dapat pendidikan tuh sangat gampang. Kalau anak-anak mau baca tulis, mau apapun mereka ingin menguasai, mereka dengan mudah untuk mendapatkan. Perubahan ritme kehidupan kota dan di pedalaman tidak menyurutkan Desi menebarkan ilmu yang dimiliki. Wanita lulusan S1 jurusan pendidikan anak usia dini Universitas Terbuka ini menjadi guru sekolah PAUD Tangan Pengharapan yang tersebar di wilayah Indonesia. Jadi selain aku bisa memberikan apa yang aku punya, selebihnya aku mendapat banyak hal. Alamnya luar biasa, berbeda dengan kota yang selalu bising dengan kesibukan yang sedemikian tinggi. Di sini kita punya banyak waktu untuk kita merenung tentang diri kita, tentang hidup kita. Minimnya fasilitas pendidikan bukan menjadi alasan untuk mengurangi semangat berjuang Desi di pedalaman bermodal pengetahuan yang dimiliki. Desi melihat langsung kualitas sumber daya manusia jauh di bawah standar. Namun Desi tidak berdiam begitu saja. Desi langsung bertindak untuk memperbaiki kualitas gurunya menjadi jauh lebih baik. Aku berkeyakinan bahwa pendidikan yang baik itu dimulai dari guru-guru yang bermutu. Jadi untuk bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak ini, kita harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu gurunya terlebih dahulu. Untuk mengawali pembenahan kualitas pendidik, Desi mengajak para pendidik untuk menularkan pengetahuan ilmu yang ia terima sejak di bangku kuliah. Upaya Desi untuk memampukan kualitas guru disambut dengan baik. Terlihat dari kemauan sang guru untuk dituntun menjadi lebih baik. Desi mengajak para sang guru dengan metode menarik. Saya melihat Desi cukup berpengalaman di dalam cara mengajar anak-anak. Di samping beliau adalah sarjana PAUD, saya melihat dia punya cara mengajar yang cukup menarik gitu. Anak-anak itu akan mudah belajar kalau
hati mereka senang. Saat hati mereka senang, otak mereka akan terbuka sehingga lebih mudah menerima materi-materi yang diberikan oleh guru. Bervariatif dan kreatif inilah yang menjadi tuntutan sang pendidik bagi anak-anak usia dini. Desi mendampingi para pendidik agar mengajar menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Dengan metode bernyanyi dan gerak tubuhlah yang diyakini Desi mampu membawa anak kepada pikiran yang lebih terbuka. Kalau anak-anak itu hanya mendengar, itu kemungkinan hanya 20% dari setiap materi yang mereka terima. Tapi kalau melihat dan kemudian melakukan, itu akan lebih banyak yang bisa mereka simpan di dalam memori mereka. Jadi ketika kita mengajarkan lagu, itu sambil bergerak, mereka akan lebih mudah mengingat. Meskipun agak malu-malu, guru-guru itu mencatat setiap lagu, kata-kata yang Ibu Desi ajarkan, dan mereka meskipun malu tapi mereka mau ketika disuruh memperagakan apa yang Desi sudah ajarkan. Menularkan kembali rantai kepercayaan diri, mengubah kelemahan menjadi sumber kekuatan menuju masa depan yang baik. Apa yang sudah dipelajari lalu dipraktekkan langsung ke anak murid. Melihat upaya Desi berjuang dalam pembenahan ajaran dalam mendidik, ia memiliki semangat baru untuk terus menebarkan ajaran-ajaran di berbagai pelosok negeri Indonesia lainnya. Bagi Desi, memiliki semangat adalah modal untuk menularkan kepercayaan diri. Semangat itu adalah satu kekuatan yang mendorong aku untuk melakukan apapun yang aku kerjakan, khususnya di tempat ini, terutama semangat untuk menularkan rasa percaya diri kepada guru-guru yang ada di tempat ini.